Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Iman dan pendengar Radio Suara Iman dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat berjumpa kembali melalui media Al-Iman Televisi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, kaum muslimin di Indonesia, kepada kaum muslimin di seluruh dunia. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan karunia, pertolongan dan nikmat iman kepada kita semuanya. Pemirsa Al-Iman Televisi, agama Islam adalah agama yang Allah turunkan untuk seluruh umat manusia. Dan Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmat lil alamin. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sampai kepada kita ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini sampai kepada kita semuanya. Dan Islam yang kita ketahui di Indonesia, yang kita amalkan, harus kita berusaha untuk meneliti, mencari apakah Islam yang kita amalkan, yang kita yakini, sebenarnya Islam yang Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT ya, 1400 tahun yang lalu, di mana Allah SWT mengutus Rasulullah SAW untuk mengemban risalahnya, membawa agama Islam ini. Maka marilah kita senantiasa belajar, terus belajar, terus memohon kepada Allah SWT hidayah, hidayatul bayan, hidayatul taufik. Mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita ilmu, keterangan-keterangan, dan kita mendapatkan hidayah dalam hati kita untuk dapat mengamalkan ilmu yang Allah SWT turunkan kepada Rasulnya. 1400 tahun, sangat lama sekali ya jarak antara Rasulullah SAW dengan kita saat ini. Kita membaca hadis Rasulullah SAW, kita dapati jarak antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW adalah 600 tahun. Sedangkan kita saat ini 1400 tahun. Tentunya 600 tahun ya. Dan kita ketahui setiap Rasul dari mulai Nabi Nuh alaihissalam membawa misi yang sama. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Musa, ya, Nabi Isa membawa misi yang sama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada perubahan. Apa misinya itu? Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nahl ya, "Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang Rasul
untuk menyerukan beribadah kepada Allah dan jauhlah sesama selain Allah. Semua Rasul menyeru manusia untuk beribadah kepada Tuhan, kepada Allah SWT, bukan beribadah kepada diri mereka. Nabi Isa hingga Rasulullah SAW jaraknya 600 tahun. Ya. Lalu mengapa terjadi perubahan-perubahan? Nah, demikianlah. 600 tahun banyak manusia-manusia tidak mengenal tauhid, tidak mengenal untuk beribadah kepada Allah saja. Namun mereka juga melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal para rasul diutus oleh Allah berkesinambungan untuk menyerukan Ubudullah, beribadah kalian kepada Allah dan jauhlah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca hadis Rasulullah SAW. 600 tahun antara Isa dan Rasulullah SAW. Hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis nomor 3948. An Salman, dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, qala fatratu baina Isa wa Muhammadin, masa antara Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat Allah dan salam Allah atas mereka berdua, situ mi'ati sanatin, 600 tahun. Jarak antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca penjelasan hadis ini sedikit ya. Min adillahi wa rahmatihi. Dari sifat Allah Subhanahu wa taala, keadilan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dari rahmat Allah dan keadilan Allah kepada makhluknya. Min adillahi wa rahmatihi subhanahu bi khalqihi an arsala ilaihim ar-rusul. Allah mengutus rasul kepada mereka. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Liyurshiduhum ila tariqil haqq kullama inharafat bihimus subul. Tatkala terjadi penyimpangan pada umat manusia, maka Allah mengutus rasul dari kalangan manusia untuk mengingatkan manusia-manusia agar tidak menyimpang dari jalan kebenaran, agar mereka mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini, sahabat Rasulullah SAW Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menyebutkan annal muddah lati lam yub'ath fiha rasul min Allah azza wa jal fima baina Nabiyillah Isa alaihissalam wa Muhammad. Sahabat Salman Al-Farisi menyebutkan jarak antara Nabi Isa, tidak diutusnya antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana 600 sanatin, 600 tahun. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya. Allah menyebutkan sebelum diutusnya Rasulullah sebagai Muhammad, diutusnya Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi, sebagai Rasul, Allah menyebutkan ya di dalam surat As-Saff ya, surat As-Saff ayat ke-6. Kita membuka surat As-Saff ayat ke-6. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala Isa bin Maryam," ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum." Aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah. Nabi Isa menyatakan, aku ini utusan Allah. Maka kita seorang muslim mempercayai bahwasanya Nabi Isa adalah Rasulullah, utusan Allah kepada Bani Israel, bukan Tuhan. Ini Rasulullah ilaikum. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, yang memberi kabar gembira, membenarkan kitab Taurat ya. Nabi Isa AS mempercayai, membenarkan kitab Taurat, saling berkesinambungan. Demikian juga kita, kaum muslimin. Kita mempercayai adanya kitab Taurat ya, kitab Injil. Kita mempercayai. Namun hukum-hukum
yang ada dalam kitab Taurat dan Injil terhapus dengan diturunkannya Al-Quranul Karim. Dan Allah telah menyebutkan terjadi penyimpangan dalam kitab Taurat dan Injil. Dan ukuran untuk mengetahui kebenaran Alkitab, ya, Injil dan Taurat adalah Al-Quranul Karim. Kita beriman, walaupun kita belum pernah melihat kitab Taurat bagaimana, kita beriman kepada kitab Injil, ya. Namun, jika untuk ukuran kebenaran adalah Al-Quranul Karim. Karena hukum-hukum kitab sebelumnya mansukh, terhapus dengan diturunkannya Al-Quranul Karim. Kemudian, Mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang bernama Ahmad, Muhammad, ya. Falamma ja'ahum bil bayyinat, tatkala Rasul itu Nabi Muhammad SAW membawa keterangan-keterangan, para Rasul Allah SWT membawa keterangan, qalu hadza sihrun mubin, inilah sihir yang nyata. Kita membuka tafsir Al-Muyassar. Wadkur ayyur rasul liqaumika, ceritakanlah wahai Rasul kepada kaummu. Hina qala Isa bin Maryam liqaumihi, ketika Isa berkata kepada kaumnya. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT dalam surat As-Saff ini, surat As-Saff ayat ke-6. Wa qala Isa, ceritakanlah ketika Isa bin Maryam mengatakan kepada kaumnya, inni Rasulullah ilaikum, aku adalah utusan Allah kepada kalian. Aku adalah utusan Allah kepada kalian. Kita meyakini, ya, Nabi Isa adalah Rasulullah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, namun Rasulullah. Musaddiqan lima jaa'a qabli minat Taurat, membenarkan kitab Taurat sebelumku. Nabi Isa alaihissalam membenarkan kitab Taurat. Kemudian menyebutkan wa syahidan bisidqi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan membenarkan seorang Rasul yang datang setelahku namanya Ahmad. Wa Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diingkari orang-orang Nasara. Mereka tidak percaya Al-Quranul Karim, tidak beriman kepada Al-Quranul Karim. Padahal Allah SWT telah menantang kepada manusia, jika Al-Quran itu salah, datangkan Al-Quran semisalnya. Dan Allah sudah menyatakan, inna lahu lahafidun, sesungguhnya kami benar-benar menjaga Al-Quran. Al-Quran, kitab suci yang dijaga oleh Allah SWT. Jika Anda tidak yakin dan kebenaran Al-Quran, robahlah Al-Quran. Anda tidak akan mampu. Anda membuat perubahan dalam Al-Quran sebagaimana merubah kitab Taurat dan kitab Injil, tidak akan mampu dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Wa inna lahu lahafidun. Sebagaimana Allah firman dalam surah Al-Hijr. Akulah, aslinya Al-Quran itu adalah Allah SWT yang menjaga. Maka jika kita membaca Al-Quranul Karim, ya, sampai sekarang, ya, dari mulai 1400 tahun yang lalu, tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan kalau kita membaca misalnya sebuah Al-Quran, ya, yang salah dalam tulisan, kurang titik dan sebagainya, ketahuan. Kenapa demikian? Wa inna lahu lahafidun, wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menjaga Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kitab Taurat dan kitab Injil, ya, yang menjaga adalah para rahib, para pendeta-pendeta. Karena hukum Taurat dan hukum Injil terbatas, ya, yaitu dengan hingga diturunkannya Rasulullah SAW membawa Al-Quranul Karim. Hukum Taurat dan Injil terhapus, ya, hukum-hukumnya terhapus, diganti dengan Al-Quranul Karim. Maka Allah SWT tidak menjaga kitab Taurat dan Injil, sehingga Taurat dan Injil dirubah oleh manusia. Mereka merubah ayat-ayat Allah dalam Taurat dan Injil, ya. Ini dilakukan, ya, orang-orang
oleh para pendeta. Dan Allah tidak menjaga Taurat dan Injil. Namun Al-Quranul Karim yang Allah turunkan 1400 tahun yang lalu ya, hingga sekarang tidak ada perubahan sama sekali. Ini membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang otentik. Tidak ada perubahan sama sekali semenjak Rasulullah SAW. Karena Allah SWT menjaga. Jadi ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah mukjizat dari Tuhan, dari Allah SWT. Karena manusia ingin merubah, tidak akan bisa. Betapa banyak manusia yang hafal Al-Quran tanpa membacanya. Jika tidak terjadi perubahan, tidak terjadi salah, maka akan diketahui karena Al-Quran bukan hanya disimpan dalam bentuk buku saja, namun disimpan, dijaga oleh Allah dalam dada-dada umat Islam. Setelah Allah menjaga dalam hati Rasulullah SAW, hati para sahabat, hati setelah generasi berikutnya, dijaga oleh Allah SWT. Ikhwan fillah, Nabi Isa alaihissalam hidup atau jarak antara Nabi Isa alaihissalam dengan Rasulullah 600 tahun. Dan surat As-Saff, surat ke-61 ayat ke-6 ini menyitir hal ini. Bahwasanya sebelum Rasulullah itu adalah Nabi Isa alaihissalam yang menyatakan kepada kaumnya, "Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Aku memberi kabar gembira kepada kalian, wahai kaumku Bani Israel. Akan datang setelahku, mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Namun mereka tidak beriman. Wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'iyan ila tasdiq bihi. Falamma ja'ahum Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil ayatil wadihat qalu hadzal ladzi ji'tana bihi sihrun bayyin. Tatkala Rasulullah SAW datang, diangkat oleh Allah, dijadikan Rasul, maka orang-orang Yahudi melihat Rasulullah, mereka tidak beriman. Padahal mereka tahu bahwasanya para Rasul dalam kitab mereka Allah telah menyebutkan ciri-ciri daripada Rasul ya, setelah Nabi Isa alaihissalam yang jaraknya 600 tahun. Ini keadaan sebelum Rasulullah SAW diutus ya, diutus oleh Allah SWT sebagai Rasul. Di dalam Al-Mukhtasar di tafsir dalam surat Saff ya, surat ke-61 ayat ke-6, "Wadhkur ayyuhar rasul hina qala Isa bin Maryam alaihissalam, ya Bani Israel." Ceritakanlah wahai Rasul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Isa mengatakan kepada Bani Israel, ya wahai Bani Israel, ya Bani Israel, inni Rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Ba'athani ilaikum, Allah SWT mengutusku untuk kalian, berdakwah pada kalian, musaddiqan lima nazala qabli minat Taurat, membenarkan kitab Taurat yang turun sebelumku. Satu kesinambungan ya, para rasul itu. Para rasul kesinambungan. Antara Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad semua sama. Satu saudara seagama. Falastu bibid'in min rusul, aku bukanlah rasul yang baru ya. Mubasysyiran bi rasulin yaji'u min ba'di, dan aku, kata Isa alaihissalam, memberi kabar gembira kepada kalian akan datang seorang rasul setelahku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Falamma ja'ahum Isa bil hujjat ad-dala ala sidqihi qalu, tatkala Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel membawa bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran ucapannya itu, qalu, mereka Bani Israel berkata, hada sihrun wadih falan nattabi'uhu, ini adalah sihir yang jelas, kita tidak mengikutinya. Ikhwan fillah,
Inilah keadaan sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT. Jarak antara Nabi Isa dan Rasulullah adalah 600 tahun. Dan kaum saat itu 600 tahun ya terjadi penyimpangan ya di kota Mekah. Banyak berhala-berhala ya. Walaupun mereka juga menjalankan syariat-syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti misalnya haji ya, tawaf, itu syariat Nabi Ibrahim. Namun dicampur. Percampuran ya, tawaf mereka itu tatkala mereka tawaf harus mendapatkan baju atau kain dari orang-orang Quraisy. Jika mereka fakir tidak bisa membeli baju itu, mereka harus tawaf dengan telanjang. Ini terjadi ya, jarak antara Rasul dengan satu yang lama terjadi penyimpangan. Nah, kita hidup di zaman Rasulullah SAW, di masa Rasulullah SAW ya, sampai sekarang 1400 tahun. Apakah terjadi penyimpangan? Jika kita tidak merujuk, tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka akan terjadi penyimpangan. Jika kita tidak belajar, tidak mengerti. Dalam masalah tauhid saja, beribadah kepada Allah SWT. Kita dianjurkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran untuk berdoa kepada Allah SWT. Ya, wa qala rabbukum ud'uni. Allah Tuhan kalian berfirman dalam surat Mu'min, surat Ghafir ayat 60, mintalah kepada aku, berdoalah kepada aku. Namun adakah kaum muslimin yang pergi ke tempat-tempat keramat, pergi ke kuburan-kuburan Nabi ya, atau orang-orang saleh, lalu meminta kepada mereka agar diberi syafaat, agar diberi pertolongan? Terjadi penyimpangan. Maka Quran meluruskan kita. Jika kita salah, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul yang Allah turunkan, karena Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang terakhir. Tidak ada lagi ya, Nabi dan atau Rasul. Rasulullah sebagai penutup di akhir zaman ini. Dan kita akan mempertanggungjawabkan amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Media Al-Iman Televisi Al-Iman ini senantiasa menyiarkan dakwah-dakwah tauhid ya, dakwah sunnah, mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Sebagaimana para Rasul, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah SWT. Media Al-Iman, televisi ini, radio Suara Iman, mengajak umat untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, menjalankan ajaran Rasulullah SAW. Kita bersyukur jarak yang luar biasa ini, 1400 tahun ini, kita diberi rahmat oleh Allah SWT, karunia rahmat Allah SWT. Di karunia rahmat diberikan hidayatul bayan, keterangan-keterangan dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW yang kita bisa mendengarkan, kita bisa melihat, dan kita belajar dan mengamalkannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Al-Iman Televisi, setelah surat As-Saff ya, surat ke-61 ayat ke-6 tadi yang memberitahukan sebelum Nabi Muhammad ya, 600 tahun sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus meyakini semuanya bahwasanya metode risalah yang Allah turunkan dari sisi Allah ya kepada setiap para rasul sama. Mereka menyeru umat untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-32, para rasul Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Mu'minun surat ke-23 ayat ke-32, kita akan membuka mushaf kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Fa'arsalna, lalu kami mengutus. Fa'arsalna fihim, pada mereka, pada umat manusia. Rasulan minhum, seorang rasul dari mereka. Yang menyerukan, ani'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Malakum min ilah, kalian tidak mempunyai Tuhan. Tidak ada Tuhan bagi kalian, ya, ghairuhu, selain Allah Subhanahu wa taala. Afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Di dalam tafsir Al-Miyasam, fa arsalna fihim rasulan, lalu kami mengutus pada mereka seorang rasul. Lalu kami mengutus kepada mereka seorang rasul. Minhum, dari mereka, yaitu di sini adalah Nabi Hud alaihissalam. Huwa Hud alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam. Wa qala lahum, lalu Nabi Hud berkata kepada kaumnya. Wa qala lahum a'budullahu wahdahu, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'budullah, laisa lakum ma'bud, laisa lakum ma'bud. Tidak ada bagi kalian ma'bud, sesembahan yang disembah. Laisa lakum ma'bud bihaqqin, dengan benar, ghairu, selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Hud alaihissalam, ya, dalam tafsir Al-Muyassar. Kemudian, afala takhafuna iqabahu, apakah kalian tidak takut hukum Allah Subhanahu wa taala? Idza abadtum ghairahu, jika kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian tidak takut? Nabi Hud alaihissalam, Nabi Isa saja, ya, dan Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. Nabi Muhammad hingga Nabi sampai zaman kita ada 1400 tahun. Berarti kita jaraknya 2000 tahun, ya, dari ke Nabi Isa. Ini Nabi Hud alaihissalam. Sebelum Nabi Musa, berapa tahun tidak kita jumpai. Namun kita meyakini bahwasanya risalah yang Allah turunkan kepada para rasulnya, setiap rasul adalah sama, yaitu menyerukan ubudullah. Rasulullah Nabi Muhammad SAW menyerukan kepada kaumnya agar ubudullah, kaumnya beribadah kepada Allah SWT. Demikian juga Nabi Nuh, Nabi Hud alaihissalam dalam surat Al-Mu'minun ini, ya, ayat ke-32 ini. Wa arsalna fihim rasulan, kami utus pada mereka, yaitu pada kaum Nabi Hud alaihissalam, seorang rasul, yaitu Nabi Hud, ya. Rasulan minhum, seorang rasul dari mereka. Kemudian apa yang diseru? Ani'budullah, beribadahlah hanya kalian kepada Allah, malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada sembahan selain Allah, ya. Yang berhak disembah hanyalah Allah SWT. Sama saja Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW juga menyerukan A'budullah. Ya, kita dapati dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Rasulullah mengajarkan dalam surah Al-Fatihah, kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah. Nabi Muhammad SAW, jaraknya lama dengan Nabi Hud, tetap menyerukan agar manusia beribadah kepada Allah SWT. Maka kita yang hidup di zaman 1400 tahun setelah Rasulullah SAW meninggal ini, maka kita tetap berpegang teguh kepada agama Nabi Muhammad SAW. Kita sama jika kita berpegang teguh dengan agama Nabi Muhammad, yaitu pertama kita adalah menegakkan tauhid, a'budullah wajtanibut tauhid. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhlah sembah selain Allah. Jika terjadi percampuran antara ajaran Islam dengan hal-hal yang bukan dari Islam, maka kita bersihkan. Tasfiyah, dibersihkan. Kita didik diri kita untuk di atas agama Islam, ya, seperti Rasulullah SAW. Misalnya dalam mewujudkan agama Islam ini, kita dapati umat Islam, ya, dia berbuat kesyirikan, dia mempunyai jimat-jimat, ya, dia meletakkan
pesugihan atau apa barang-barang ya di tokonya untuk sebagai penglaris, maka kita katakan a'budullah, beribadah kalian kepada Allah. Kalian menyatakan Tuhanku adalah Allah, maka kalian meyakini bahwasanya yang memberi rezeki itu aku adalah Allah, bukan benda-benda, bukan hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, dalam pertemuan kita yang lalu kita telah melihat kesempurnaan, kehebatan agama Islam ya, atau baiknya agama Islam ini. Sekarang kita melihat agama Islam digambarkan agama yang menakutkan gitu ya. Berjenggot gitu ya. Wanitanya bercadar, hitam-hitam, menakutkan, membunuh, ngebom dan sebagainya. Gambaran dari media-media barat. Tidakkah jika mereka menggambarkan satu ideologi ya, satu ideologi atau satu ajaran, hendaknya mereka membandingkan, ditaruh gitu ya. Ini kitab satu, ideologi ini ideologi kedua, ini ideologi ketiga, ini ideologi keempat, ditaruh. Dibandingkan dengan Al-Quran, kemudian kitab apa, buku apa, bandingkan. Islam adalah Al-Quranul Karim, hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini Islam. Ya, dibandingkan dengan yang lain. Dilihat bukunya, dilihat kitabnya, Al-Qurannya bagaimana. Kalau Anda membandingkan sesuatu dengan bentuk manusianya, maka banyak sekali orang-orang yang berpenampilan Islam ya, bersongkok, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang ya. Perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Maka untuk mengetahui keadaan adalah dengan melihat ajarannya. Kemudian melihat manusia yang mengamalkannya. Yang Allah nyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Rasulullah SAW. Kita lihat Rasulullah SAW, bagaimana Islam Rasulullah SAW. Kita lihat ya, bagaimana Rasulullah sebelum sholat, bagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum sholat, ya. Setelah sholat, kita lihat apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah tidak melakukannya, kita berhenti, tidak melakukannya apa-apa. Misalnya kita lihat ya, misalnya sebelum sholat Rasulullah SAW tidak mengumandangkan solawat-solawat, ya, puji-pujian, mengeraskan suara. Maka kita lihat dalam kitab kita untuk mengukur ya, Al-Quran maupun hadis Nabi, oh ternyata Rasulullah SAW tidak melakukan hal ini. Tidak melantunkan pujian-pujian. Tidak melantunkan yaitu hal-hal yang tidak diajarkan, yang tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis Rasul, maka kita tidak mengamalkan. Misalnya kita lihat ya, misalnya sebelum subuh misalnya, kita lihat Rasulullah SAW, apa yang dilakukan Rasulullah sebelum subuh, sebelum fajar ya. Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam ya, berzikir ya. Kemudian waktu sahur Bilal datang untuk mengumandangkan adzan, yaitu sebelum subuh, adzan ya, yang digunakan adalah adzan. Allahu Akbar, panggilan. Yang tidur dibangunkan, as-salatu khairum minan naum. Ini sebelum subuh ya, sebelum subuh, adzan yang pertama ya, adzan yang pertama. Lalu setelah adzan kedua, baru kemudian adzan berikutnya, ada lagi adzan untuk panggilan sholat. Jadi adzan ya. Nah kita lihat sekarang, apakah Rasulullah mengajarkan kepada umat Islam sebelum subuh membangunkan dengan mengeraskan suara, memperdengarkan ayat-ayat Quran, salawat-salawat. Jika kita dapati dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW tidak ada demikian, maka tidak kita amalkan. Karena Rasulullah SAW adalah yang terbaik, contoh pengamalan manusia yang kita diperintahkan untuk mengikutinya adalah Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Adzan, iya. Adzan untuk
mengumandangkan, untuk memanggil, membangunkan, yaitu orang-orang yang sholat, yang mau sholat malam, ya, di adzan. Ya. Seperti kalau kita pergi ke kota Madinah, ya, kota negeri, ya, Masjid Nabawi, kita dengarkan adzan sebelum subuh, kita bangun, ya, untuk melaksanakan sholat. Kemudian kita bandingkan sekarang keadaan sebelum Rasulullah SAW dan setelah Islam, setelah Rasulullah SAW. Untuk membandingkan, Islam ini agama yang jahat, ada agama yang teroris, atau agama bagaimana gitu. Apakah ada contoh yang bisa merubah, menunjukkan Islam itu bisa merubah umat manusia yang jadi buruk menjadi jelek, ya? Karena kita jika ingin melihat satu konsep, satu ajaran, kita melihat contohnya gitu loh. Gimana contohnya, manusianya kayak apa, hasil sebelum manusia itu berkonsep ini dan setelahnya bagaimana. Begitu ya, kita lihat. Kita telah mengetahui pada pertemuan yang lalu bagaimana pernikahan sebelum Islam, ya, di zaman jahiliyah, kemudian dirubah oleh Islam. Ada 4 bentuk pernikahan, ya, dalam Islam. Ya. Satu wanita didatangi laki-laki banyak dan sebagainya, telah kita sebutkan. Bagaimana rusaknya, ya, masyarakat pada saat itu. Kemudian di sini kita akan melihat sebuah hadis, ya, dalam Sahih Al-Bukhari nomor 5338 tentang wanita yang meninggal, suaminya meninggal, ya. Wanita yang ditinggal, yang suaminya meninggal, janda gitu, ya. Bagaimana janda di masa jahiliyah dan janda di masa Islam. Kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 5338. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan hadis ini. Anna imra'atan tuwfiya zawjuha. Pernah suatu ketika zaman Rasulullah SAW, seorang wanita suaminya meninggal dunia. Fa khasyu ala 'ainaiha. Lalu matanya sakit. Wanita tersebut matanya sakit. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasta'danuhu fil kuhl. Lalu keluarga wanita tersebut mendatangi Rasulullah SAW, meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk meletakkan celak di mata ini sebagai obat, ya, celak. Mereka khawatir janda ini matanya sakit, ya, kasih celak gitu loh. Dengan wanita kalau dikasih celak gitu, ya, kan tambah cantik gitu, ya. Tambah cantik, kasih celak. Faqala la takahhal. Maka Rasulullah menyatakan tidak boleh bercelak untuk menjalani masa iddah. Qad kanat ihdakunna tamkuthu fi syarri ahlasiha atau syarri baitiha. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabatnya, dahulu sebelum Islam, sebelum Rasulullah SAW, ya, diutus Allah SWT, wanita janda, ya, jika ditinggal oleh suaminya, itu diletakkan di tempat, di rumah atau rumah kecil, ya, yang buruk, rumah kecil yang buruk, untuk menjalani masa iddah. Berapa masa iddahnya kalau di zaman jahiliyah berapa? Kalau di masa kita, ya, di masa Islam, masa iddah kan 4 bulan 10 hari. Jadi kalau ada wanita yang meninggal, ditinggal oleh suaminya, dia jadi janda gitu, ya, maka dia harus menanti 4 bulan 10 hari, tidak bercela, tidak berhias, tidak pakai minyak wangi, ya, berkabung 4 bulan 10 hari. Namun kalau di masa jahiliyah itu waktunya adalah 1 tahun
lama sekali. Dan perempuan diletakkan di tempat yang tersendiri yang buruk sekali. Maka Islam merubah. Kalau meninggal para wanita ya di rumah suaminya, dia tinggal di rumah suaminya 4 bulan 10 hari. Ini ajaran Islam ya. Ajaran Islam yang indah, ideologi Islam yang indah. Mengajarkan sampai ngatur wanita yang janda itu diatur oleh Islam. Adakah ajaran seperti ini? Kemudian, faqad kana ihdakunna tamkuthu fi syarri ahlaziha aw syarri baitiha. Janda sebelum Islam tinggal di tempat yang paling buruk, dikasih tikarnya juga harus buruk. Serba buruk gitu ya. Tempatnya, kamarnya buruk, tikarnya buruk gitu ya. Ini zaman jahiliyah. Sudah kita tahu Islam itu luar biasa, Islam ini ya. Jangan digambarkan Islam itu yang buruk-buruk saja ya. Islam ini indah, ngatur gitu loh. Bagaimana sampai janda-janda yang ditinggal suaminya itu bagaimana ya, diatur oleh Islam, agama Islam ya. Wa idza kana haulun, jika telah tiba waktu setahun di masa jahiliyah, janda di masa jahiliyah, jika telah tiba waktu setahun, wa marra kalbun ramad bi ba'aratin. Tatkala tiba waktu setahun, sudah masa iddah meninggalnya suaminya, maka dia jika ada anjing lewat, dia melempar anjing dengan kotoran. Kotoran dari binatang yang sudah kering ya, yang dipersiapkan sebagai tanda bahwasanya ini masa iddahku sudah selesai gitu. Ini zaman jahiliyah ya. Fala hatta tamdiya 4 ashhurin wa 10 ya. Beda dengan Islam ya. Kalau Islam 4 bulan 10 hari. Nah, kita lihat penjelasan hadis ini. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 5338. Laqad dhabatat syari'atul islamiyyah al-gharra. Islam ya, agama Islam ya. Agama Islam. Agama yang indah. Mengatur segala urusan kehidupan manusia. Mengatur segala urusan kehidupan manusia. Fa bi kulli sya'nin wa marhala fil haya ahkam. Dalam setiap kehidupan, dalam setiap kehidupan, Islam itu ada hukum-hukumnya, ada aturannya. Ya, sampai kalau kita kan tahu ya, sebagai seorang muslim yang berusaha mengamalkan ajaran Nabi, kita tahu kan. Masuk rumah, kita salam, assalamualaikum. Naik kendaraan, kita berdoa, ya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bepergian, kita keluar rumah, kita berdoa, semua ada aturannya. Mau tidur, kita berdoa. Bangun tidur, kita berdoa. Ada aturan-aturannya dalam Islam, ya. Indah. Jadi kalau kita tulis Islam, itu kita gambarkan sama dengan keindahan, ya. Rumah yang indah, pemandangan yang indah, ya. Semuanya indah gitu loh ya, seperti surga. Jangan digambarkan Islam, gambarkan laki-laki yang jahat, bawa bom gitu ya. Jangan gambar itu. Islam adalah agama yang indah. Kemudian dalam hukum-hukum orang yang hidup itu ada hukumnya Islam. Orang yang mati juga gitu ya. Tatkala kita, saudara kita meninggal dunia, teman kita meninggal dunia, orang tua meninggal dunia, kita punya aturan ya, dimandikan, ya kan? Tidak dibakar ya. Beda dengan agama yang lain, agama yang ada yang dibakar, ya, dibakar. Kalau Islam tidak. Dimandikan. Nabi mengajak dimandikan. Kemudian dikafani, kasih minyak wangi. Hati-hati terhadap jenazah ya. Seperti harus menghormati, yaitu seperti tidak melukai seperti saat dia hidup ya. Dan
Dalam hadis ini, Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan, anna imra'atan ismuha Atikah, seorang wanita zaman Rasulullah SAW namanya Atikah. Tuwfiya zawjuha, suaminya meninggal dunia. Nama suaminya ini adalah Al-Mughirah Al-Mahzumi. Nama suaminya adalah Al-Mughirah Al-Mahzumi. Nama istrinya Atikah. Suaminya meninggal dunia. Al-Mughirah Al-Mahzumi. Famaridat ainaha atna'a iddatiha. Saat menjalani masa iddah, Atikah ini matanya sakit. Matanya sakit. Wa khafu an yatadha'afa maraduha. Sedangkan keluarganya takut. Wah, kalau dibiarkan saja tidak diobati nanti tambah berat ya sakitnya. Fasta'dzanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an taktahil. Maka mereka minta izin kepada Rasulullah untuk memberikan obat, yaitu dicelai ya. Karena zaman dulu kan obat itu celak ya. Kalau sekarang kan obat mata banyak ya. Dulu celak. Nah, kalau wanita dicelai kan berhias ya, tambah cantik, kelihatan cantik ya, taktahil. Fa nahaha sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW melarang. Rasulullah SAW melarang al-kuhl fi muddatil iddah, di masa-masa menjalani masa iddah, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana sebelum Islam itu bagaimana. Qad kanat ihdakunna yaqsidu bidzalika fatratal jahiliyah, yaitu Rasulullah memaksudkan dengan sabda beliau ini qad kanat ihdakunna, yaitu yang masa Rasulullah di masa jahiliyah. Ya, wanita itu bagaimana di masa jahiliyah, kata Rasulullah SAW. Wa ma kanat alaihi al-mar'ah idza mata anha zawjuha, bagaimana wanita jadi janda ya, yang tinggal oleh suaminya di masa jahiliyah itu bagaimana, kata Rasulullah SAW. Tamkuthu fi syarri ahlasiha. Wanita itu tinggal di tempat yang buruk, karpetnya bukan karpet, tikarnya gitu ya. Tempat untuk dia duduk di lantai, di bawah tanah itu sangat buruk juga ya. Ahlas ya. Ahlas jamak dari hils ya, wa huwa ma yufras li yujlas alaihi ya, seperti tikar gitu ya. Jadi Rasulullah menyatakan tamkuthu fi syarri ahlasiha. Wanita tersebut duduk tidur di karpet yang paling jelek sekali. Ini keadaan di masa jahiliyah. Kemudian au syarri baitiha, atau wanita tersebut tinggal di rumah yang paling jelek ya. Dipilih rumah yang paling jelek gitu ya. Wanita disuruh, yang janda itu disuruh tinggal di situ, kamu tinggal di situ karena suamimu meninggal dunia ya. Tinggal di situ selama 1 tahun. Itu zaman jahiliyah, belum Islam. Tabqa sanatan kamilatan mubta'idatan aniz zina. Setahun tinggal di tempat yang jelek, tidak boleh berhias. Jadi harus kelihatan sangat jelek sekali wanita yang janda itu. Harus kelihatan jelek sekali tatkala suaminya meninggal, untuk berkabung terhadap suaminya. La talbasu illa arada tiabiha ya. Wa tajlisu, dan wanita tersebut duduk ya, tinggal berpakaian ya, itu harus sesuai dengan yang jaga gitu ya, wali-walinya gitu ya. Pakaiannya jelek ya, tempatnya jelek ya, tikarnya jelek, semuanya harus jelek ya. Aswa makan fil bait ya, yaitu tempat yang paling buruk di rumah tersebut, tinggal di situ. Fa'indan qadat sanah min wafati zawjiha. Tatkala sudah setahun tinggal di situ, di rumah yang jelek tersebut, maka tarassadat kalban yamurru biha. Lalu dia menanti setelah setahun ya, melihat kalau ada anjing lewat gitu ya, maka dia ngelempar gitu ya. Faramad bi ba'ratin, dia ngelempar dengan ba'rah ya, yaitu kotoran-kotoran hewan yang dikeringkan, yang kering gitu ya. Tanda kalau sudah selesai iddah, kotoran itu dilemparkan ke anjing tersebut.
Litu'lin anna ihdada sanatin ala zawjiha ahwan 'alaiha min ramyi tilkal ba'ra. Jadi menunjukkan dia melempar kotoran tai gitu ya, kotoran hewan tersebut yang kering tersebut ke anjing itu, ke binatang itu, menunjukkan bahwasanya masa aku menjalani masa iddah ini adalah lebih ringan daripada kotoran ini, daripada keadaan ini, ya, yang hal yang jelek itu. Thumma takhruju min ihdadiha, lalu dia boleh keluar dari masa yaitu iddahnya, ya. Maka wa bi dzikril jahiliyah, maka di sini menyebutkan, Rasul menyebutkan masa jahiliyah, isyarah ila anna al-hukma fil Islam sara bi khilafihi fil muddah wal fi'l. Maka Islam beda dengan di masa jahiliyah, ya. Islam sangat indah. Maka sekali lagi, jika kita ingin membandingkan Islam, bandingkanlah dengan masa-masa sebelumnya. Jika kita ingin melihat keindahan Islam, lihatlah di masa Rasulullah SAW. Jika kita melihat indah Islam, misalnya kita memandang Islam saat ini sangat jelek, misalnya orang-orangnya banyak menikah sholat, gitu ya, banyak berbuat kejahatan, ya, banyak mencuri. Kita lihat zaman Rasulullah SAW, apakah ada seperti itu? Bagaimana Umar bin Khattab, ya, seorang pemimpin, ya, memikul, menyerahkan makanan, mengawasi, hidupnya sederhana. Bagaimana Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin, sebagai pemimpin, miskinnya adalah sama dengan miskinnya rakyatnya, ya. Lihatlah keindahan Islam di zaman Rasulullah SAW. Untuk membandingkan Islam, jika media-media Barat memburuk-burukkan citra Islam, lihatlah, bacalah Al-Quranul Karim, bacalah hadis-hadis Rasulullah, bagaimana Islam, indahnya Islam di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan Fidi, maka kita yang hidup di zaman 1400 tahun ini, dan kita telah melalui menjalani bulan Rabiul Awal, ya, mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus membaca Al-Quranul Karim, menggali kandungan isi-isi ayat Al-Quranul Karim. Kemudian membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Seperti tadi kita melihat bagaimana janda, ya, di masa sebelum Islam dan janda di masa Islam. Kalau janda sebelum Islam ditinggal suaminya, mereka menjalani masa iddah berkabung, itu adalah 1 tahun. Tinggal di rumah yang jelek, ya, pakaiannya harus jelek, rumahnya jelek, tempat tidurnya jelek, ya, semuanya harus jelek. Jadi keluar itu sudah dalam keadaan jelek gitu, ya, jandanya. Kalau masa Islam tidak demikian. 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan untuk suami, 4 bulan 10 hari. Dan tidak berhias, ya, tidak memakai minyak wangi, ya, dan dimuliakan tinggal di rumah suami. Kemudian juga kita telah melihat bagaimana pernikahan di dalam Islam, ya. Pernikahan dalam Islam, pernikahan yang indah. Tidak boleh satu wanita untuk orang banyak sebagaimana di zaman jahiliyah, ya, satu wanita buat orang yang banyak. Maka diatur dalam Islam. Islam adalah agama yang indah. Jika ada keburukannya, maka manusianya, bukan ajarannya. Maka marilah kita terus belajar, ya, mempelajari, memohon kepada Allah SWT hidayah, ihdinas siratal mustaqim, agar Allah SWT senantiasa memberi petunjuk kepada kita, ya, hidayatul bayan, dan semoga Allah SWT memberi petunjuk kepada hati kita, hidayatul taufik, agar kita dapat menjalankan agama Islam yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Dan kita memohon kepada Allah SWT agar Allah menjadikan kita ini sebagai pengikut Rasulullah SAW, menjalankan ajaran Rasulullah SAW, mentauhidkan Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan insyaAllah kita akan berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang dalam bahasan tadabbur Al-Quran dalam sirah An-Nabawiyah, insyaAllah ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe,
dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.